Baik, perkenalkan Pak Rila, Pak Rinaldi, dan juga teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Peter Wongsorjo, mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 135 23039. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan quaternion dalam pemodelan pergerakan volatilitas multidimensi di pasar modal. Mungkin sebagai pendahuluan, volatilitas pasar modal itu adalah fluktuasi harga suatu instrumen investasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti volume perdagangan, sentimen, pasar, dan juga kondisi ekonomi negara. Nah, namun pendekatan tradisional yang biasanya dilakukan yaitu seperti average to range dan juga Bollinger Bands itu hanya menangkap hubungan linear antar variabel seperti harga dan volume serta waktu, tanpa banyak faktor kompleks lainnya. Nah, keterbatasan ini yang menjadi ambiguitas yang ingin diselesaikan oleh penelitian ini. Baik, quaternion yang dirancang sebagai alat matematis multidimensi itu menawarkan suatu pendekatan baru dalam analisis volatilitas. Itu dengan merepresentasikan faktor kompleks seperti sentimen, sistem makroekonomi, dan faktor lainnya dalam suatu persamaan. Quaternion itu memungkinkan adanya suatu pendekatan yang dapat menganalisis hubungan kompleks antar variabel dan memunculkan suatu insight baru. Penelitian ini digunakan untuk bertujuan untuk memodelkan volatilitas sebagai bentuk persamaan quaternion dan mendapatkan insight darinya. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke dasar teori. Dasar teori mungkin keseluruhan akan menggunakan aljabar quaternion, yaitu adalah perluasan bilangan kompleks di ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 4, yaitu dengan bentuk bilangan skalar A dan juga tiga komponen vektor B, C, D. Mungkin tidak akan terlalu dalam di hal ini. Operasi yang kita gunakan keseluruhannya yaitu yang paling sering digunakan yaitu perkalian. Kemudian ada juga norma quaternion untuk mendapatkan besaran dari persamaan. Kemudian juga ada rotasi quaternion. Oke, mungkin lanjut ke teori volatilitas pasar modal. Kembali lagi ada berbagai macam eh, faktor yang mempengaruhi volatilitas, seperti sentimen investor, kondisi makroekonomi, kebijakan fiskal, dan moneter. Namun kembali lagi, historical volatility itu biasanya dihitung hanya dengan menggunakan rata-rata deviasi harga instrumen keuangan dalam jangka waktu. Oleh karena itu, dengan menggunakan analisis multidimensional pasar modal, kita ibaratkan bilangan quaternion ini Q sebagai A yaitu nilai rata-rata deviasi, B yaitu deviasi harga hari ini dikurangi harga kemarin, kemudian ada sentimen pasar dan juga faktor eksternal yang berupa gabungan berita makroekonomi dan juga kebijakan moneter. Dengan demikian, quaternion itu memungkinkan penggabungan dimensi ke dalam suatu kerangka analisis baru. Dan apabila kita ingin mendapatkan intensitas keseluruhan, yaitu sebagai norm atau berupa volatilitas, dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus norm. Selain itu, untuk mendapatkan hubungan antar variabel, kita dapat menggunakan rotasi quaternion untuk menemukan adanya pola-pola tertentu. Dengan cara kita melakukan penguncian terhadap salah satu variabel terlebih dahulu, seperti deviasi harga, kemudian kita mengubah sentimen pasar dan merotasikan sentimen pasar dan faktor eksternal eh, terhadap aksis 100 mungkin. Dengan demikian kita dapat mengubah faktor eksternal itu menjadi mendekati nol dan kita dapatkan hubungan sentimen pasar dengan deviasi harga. Dan dengan adanya komponen-komponen seperti itu. Baik, mungkin langsung masuk saja ke implementasi. Implementasi yang dilakukan adalah dengan pengolahan data dari saham Bank Sentral Asia atau TAK BBCA dari tanggal 13 Desember hingga 30 Desember, layaknya seperti data historis seperti ini di investing.com dengan mengambil data harga terakhir dan juga tanggalnya. Selain itu kita juga lakukan scraping sentimen pasar yang dikumpulkan dari forum stream saham BBCA yang terdapat di platform Stockbit. Dengan menghindari tag-tag random, kemudian kita menggunakan hanya eh, forum post-post yang mungkin menunjukkan adanya sentimen negatif terhadap BBCA ataupun sentimen positif. Kita berikan nilai satu untuk sentimen positif, nol untuk netral, dan juga negatif satu untuk sentimen negatif untuk setiap post. Hal ini kemudian kita itu bagi dengan rata-rata untuk mendapatkan skor sentimen harian. Selain data sentimen pasar, kita juga mempertimbangkan adanya pengaruh faktor eksternal yaitu berita makroekonomi dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Kita ambil data-data dari investing.com seperti di berita dan analisis yang mereka miliki ataupun dengan berbagai macam berita lainnya serta dengan adanya berita global seperti adanya Federal Funds Rate, FOMC dan berbagai macam hal lain. Kita kumpulkan seluruh berita tersebut dan mayoritas berita yang mungkin dapat menggambarkan apakah kebijakan dan berita pada hari itu bernilai positif, netral atau negatif, dan kita ibaratkan dalam satu hari keseluruhannya.
Baik, ini menimbulkan data-data seperti kurang lebih seperti berikut. Dan kemudian apabila kita berpindah ke Jupyter Notebook dan kita dapat menggunakan Python untuk dapat menganalisis data-data hal ini menggunakan data science. Baik, dengan menggunakan library-library berikut, kita masukkan data-data set VBCA ke dalam suatu data frame dan kita lakukan normalisasi data. Hal ini digunakan untuk mendapatkan suatu range yang tidak akan mendistorsi perhitungan kita, serta kita lakukan mutlak untuk mendapatkan deviasi mutlak, yaitu sebagai volatilitas, dan juga untuk sentimen dan juga faktor eksternal. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja membentuk quaternion dengan menggunakan uh, Python quaternion, yaitu bentukan yaitu dia sebagai baseline normalize, seperti yang telah ditunjukkan di teori sebelumnya. Dapatkan keseluruhan quaternion selama sebuah baris pada 90 hari, yaitu dengan 9 data sebagai berikut. Berikut adalah kurang lebih norm dari volatilitas tersebut yang menggambarkan volatilitas pada hari itu dan dapat ditunjukkan dalam visual representasi seperti berikut dengan menggunakan matplotlib. Baik, mungkin kita akan langsung masuk saja ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan menganalisis hubungan antara sentimen pasar dan juga terhadap deviasi harga secara langsung tanpa menggunakan modeling quaternion. Kita lihat di sini bahwa menggunakan metode clustering, dapat kita lihat bahwa memang sentimen pasar dan deviasi ini sebenarnya sangat berpengaruh. Dilihat dari koefisien korelasi yang tinggi di atas 5, di atas 0,5, dan juga adanya sentimen harian. Apabila kita lihat sentimen harian yang negatif akan menimbulkan deviasi harga yang negatif. Sedangkan sentimen harian yang positif dapat menimbulkan suatu deviasi harga yang cukup signifikan ke arah positif. Dan apabila kita lihat faktor eksternal, mungkin grafnya terlihat seperti lebih sporadis. Dan juga terlihat bahwa koefisien korelasi sebenarnya tidak terlalu tinggi di 0,27, yang menggambarkan bahwa mungkin eksternal faktor atau faktor-faktor eksternal seperti kebijakan makroekonomi dan juga berita-berita lainnya mungkin tidak akan secara spontan mempengaruhi deviasi pada hari itu. Baik, berikut adalah analisis secara langsung dari sentimen pasar dan juga faktor eksternal yang menunjukkan bahwa memang faktor eksternal dan sentimen pasar ini dapat berpengaruh sekali terhadap deviasi harga pada hari itu. Namun, kembali lagi kita harus melakukan isolasi untuk menunjukkan apabila memang keduanya ini memanglah berpengaruh sendiri, sedemikian serupa dalam relasinya sendiri ataupun tidak. Baik, kita lihat dari analisis rotasi isolasi. Kembali lagi yang kita lakukan adalah dengan menggunakan rotasi pada aksis B dan kita simpan nilai pada aksis B. Kemudian kita lakukan rotasi sedemikian rupa sehingga theta yang kita miliki dapat minimalkan nilai D aksen sehingga menyebabkan eh, nilainya menjadi nol dan tidak signifikan. Kita lihat pada graf ini dengan memodelkan D sedemikian rupa sehingga nilainya mendekati nol. Kita dapat melihat bahwa ada suatu slope kemiringan yang sebenarnya cukup positif dilihat di sini antara hubungan antara sentimen terisolasi dengan deviasi harga. Dapat kita simpulkan bahwa meskipun korelasinya di 0,36, hal ini juga cukup signifikan menunjukkan bahwa secara murni sentimen pasar memang mempengaruhi deviasi harga. Mungkin tidak setinggi ketika digabungkan juga dengan berita-berita yang terjadi yang memperkuat sentimen pasar terhadap deviasi. Namun dapat kita lihat sendiri di sini bahwa sentimen pasar sebenarnya juga cukup mempengaruhi deviasi harga yang terjadi. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk mendapatkan bahwa faktor eksternal juga sebenarnya mempengaruhi deviasi harga sedemikian rupa sehingga juga memiliki kurang lebih hasil yang sama. Namun dengan koefisien korelasi yang mungkin tidak sebesar em, sentimen pasar. Baik. Dengan melalui dua grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa ada hubungan langsung antara faktor eksternal dan juga sentimen pasar terhadap deviasi harga. Sehingga kedua hal ini harus dikonsiderasi dalam penggunaan quaternion dan tidak hanya dapat kita lakukan perhitungan volatilitas dengan hanya menggunakan harga, volume, dan waktu seperti pada pendekatan tradisional pada umumnya. Dengan demikian, mengetahui pemahaman itu, mari kita langsung masuk saja ke pemodelan volatilitas pasar. Nah, pemodelan volatilitas langsung secara langsung modelkan dalam bentuk norm dari volatilitas
dari deviasi harga yaitu B, kemudian adanya sentimen pasar dan juga faktor eksternal menimbulkan suatu grafik sedemikian rupa seperti berikut. Bila kita hanya gunakan sentimen pasar dan juga faktor eksternal sebagai bentuk volatilitas menggunakan isolasi di quaternion, kita dapat menemukan grafik tersebut. Grafik ini berarti apa? Grafik ini berarti bahwa eh, sentimen pasar dan juga faktor eksternal berpengaruh cukup kuat di quaternion norm secara total, yaitu real real volatilitas. Kita lihat volatilitas sebagai absolute deviation atau deviasi murni. Dapat terlihat bahwa dengan adanya loncatan-loncatan yang cukup tinggi dari BCA dari beberapa hari lalu. Apabila kita bandingkan hal ini dengan adanya volatilitas yang hanya berdasar dari sentimen pasar dan juga faktor eksternal, sebenarnya dapat kita lihat bahwa eh, volatilitas yang dimodelkan dari sentimen pasar dan juga dari faktor eksternal sebenarnya merupakan suatu grafik volatilitas absolut dengan absolute deviation yang terjadi secara temporal. Dapat kita lihat adanya penaikan kecil di tanggal berikut menimbulkan adanya suatu eh, loncatan kecil juga pada hari berikutnya dan kemudian di hari sebelumnya. Kemudian apabila kita lihat lagi kemudian di bawah adanya penurunan yang cukup signifikan di sini, kemudian adanya penaikan yang cukup signifikan juga dan dilanjut dengan penurunan yang cukup tajam kembali dan penaikan kembali, dapat terlihat bahwa grafik grafik sentimen pasar dan juga faktor eksternal ini sebenarnya adalah suatu grafik volatilitas yang terjadi secara temporal atau biasa kita sebut dengan lagging indicator. Lagging indicator ini akan lebih terlihat jelas apabila kita bandingkan dengan adanya indikator tradisional, yaitu layaknya ATR atau average true range yang mungkin kita hitung dengan IME 20. Apabila kita bandingkan eh, satu sisi dengan yang lain, adanya grafik volatilitas yang kita gambarkan hanya melalui sentimen pasar dan juga faktor eksternal itu sebagai suatu indikator yang mungkin lagi dengan adanya kenaikan di sini, kemudian penurunan dan kemudian penaikan sementara hingga penurunan yang tajam. Hal yang sama terjadi, namun dengan adanya suatu jeda temporal. Pemodelan Quaternion untuk sentimen pasar atau faktor-faktor yang kompleks seperti sentimen pasar dan juga berita makroekonomi dan juga kebijakan sebenarnya dapat kita modelkan sebagai suatu volatilitas yang menjadi suatu lagging indicator. Lagging indicator ini dapat kita gunakan untuk beberapa hal, namun yang dapat kita lakukan secara krusial adalah sebagai suatu konfirmasi tren, di mana ketika kita melihat average true range yang kemudian menaik, kemudian turun dan kemudian naik lagi, ini dikonfirmasi oleh adanya reaksi di pasar. Dengan volatilitas yang kemudian seperti ini, pasar akan mengikuti pergerakan yang sama. Namun kita hanya akan dapat mengetahui itu melalui adanya pemodelan ini melalui quaternion. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan eh, penelitian ini akhirnya terbuktikan bahwa eh, faktor-faktor kompleks seperti layaknya sentimen pasar dan juga berita-berita makroekonomi dan juga faktor eksternal lainnya sebenarnya juga memegang pengaruh yang penting di dalam suatu tren pasar yang menunjukkan bahwa volatilitas juga dikonfirmasi oleh adanya reaksi dari pasar dengan adanya suatu lagging indicator seperti model berikut. Mungkin itu hanyalah penjelasan singkat mengenai penggunaan quaternion dalam pemodelan pergerakan volatilitas multidimensi di pasar modal. Dapat kita lihat bahwa memang quaternion dapat kita gunakan untuk melakukan suatu pemodelan dari adanya eh, berbagai macam faktor di dalam multidimensi yang berbeda-beda. Sekian video singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.